Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ahsan Programmer. Kembali lagi bersama saya Abu Zubair. Baiklah teman-teman, pada postingan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara-cara pembuatan table ya teman-teman. Nah, untuk yang tutorial sekarang kita akan membahas tentang cara pembuatan table lebih lanjut. Tepatnya kita akan belajar mengenai constraint-constraint yang tersedia di PostgreSQL. Nah, constraint sendiri, jika teman-teman belum tahu, constraint ini adalah batasan-batasan ya teman-teman. Batasan-batasan pada saat teman-teman create sebuah table di PostgreSQL. Nah, batasan-batasan atau constraint yang tersedia di PostgreSQL diantaranya adalah yang pertama itu not null, unique key, primary key, foreign key, dan check. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu constraint atau batasan not null. Nah, untuk constraint batasan not null sendiri, teman-teman bisa lihat di sini, di mana constraint ini memastikan bahwa kolom pada sebuah data tidak boleh kosong atau bernilai null. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Misalnya teman-teman create sebuah table yang namanya product, misalnya teman-teman ya. Nah, teman-teman create seperti ini, create table product, kemudian teman-teman masukkan field apa saja yang teman-teman mau masukkan di table product tersebut. Kemudian di akhir di sini teman-teman, misalnya teman-teman tambahkan dengan constraint not null. Artinya apa? Artinya kolom kode produk, kemudian kolom nama produk, di sini teman-teman tambahkan constraint null, artinya kolom-kolom ini atau field-field ini datanya tidak boleh kosong teman-teman. Nah, sebaliknya jika teman-teman mengizinkan bahwa kolom-kolom ini boleh null, teman-teman tinggal rubah di bagian ini, teman-teman hilangkan node-nya. Jadi misalnya nama produk boleh kosong, teman-teman hilangkan node-nya. Jadi nama produk varchar 100 null. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian constraint yang selanjutnya, yaitu unique key. Nah, teman-teman bisa baca di sini unique key, di mana unique key ini memastikan bahwa data yang terdapat dalam kolom atau grup kolom mana memiliki nilai unik di antara semua baris dalam table. Nilai unik ini boleh memiliki lebih dari satu kolom dalam sebuah table, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat contohnya, misalnya teman-teman bisa create sebuah table pelanggan misalnya, di mana table pelanggan itu mungkin ada kode pelanggan, ada email, mungkin ada nomor identitas. Nah, teman-teman bisa pasang di sebuah table pelanggan ini, di mana field tersebut atau kolom-kolom tersebut dengan constraint unique. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya kode pelanggan unique, kemudian emailnya juga unik, di mana nanti jika ada kode pelanggan yang sama, maka pada saat teman-teman insert atau teman-teman update, nah di table tersebut akan di PostgreSQL akan mengirimkan pesan error atau pesan kesalahan. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambah lagi di sini, misalnya teman-teman ingin kombinasi untuk uniknya, teman-teman tinggal teman-teman bisa bikin seperti ini teman-teman. Unique. Nah, teman-teman bisa tambahkan seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman hilangkan seperti ini. Nah, ini artinya apa? Nah, di sini artinya teman-teman, jika ada kombinasi kode pelanggan dan email yang sama, misalnya teman-teman insert di data yang pertama, misalnya teman-teman insert dengan kode 001 dengan email misalnya ahmad@gmail.com. Nah, di sini kombinasi antara kode 001 dengan
email ahmad@gmail.com itu udah satu baris teman-teman ya. Nah, jika teman-teman insert lagi dengan kode pelanggan yang sama, kemudian email yang sama, maka di PostgreSQL akan mengirimkan pesan kesalahan karena tidak boleh, karena data tersebut tidak unik ya teman-teman ya. Karena data tersebut sudah teman-teman insert. Tapi jika teman-teman insert dengan kode misalnya 001 tetapi emailnya berbeda, misalnya teman-teman insert 001, emailnya teman-teman ubah dengan ahmad2@gmail.com. Nah, maka teman-teman bisa insert dengan data tersebut karena data tersebut bukan merupakan kombinasi yang sudah ada teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke constraint atau batasan primary key. Nah, primary key sendiri adalah nilai pada sebuah table yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah baris dalam table, di mana nilai dari primary key adalah unik atau berbeda dengan nilai yang lainnya. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya, teman-teman create sebuah table product, misalnya ID product, UID, nah teman-teman tambahkan constraint primary key. Nah, constraint primary key sendiri akan sering teman-teman gunakan pada saat teman-teman membuat sebuah table ya teman-teman untuk kedepannya. Nah, primary key ini pasti banyak teman-teman gunakan nanti. Seperti itu. Mungkin primary key ini teman-teman sudah sering dengar, atau teman-teman juga sudah sering menggunakan primary key ini. Mungkin untuk penjelasannya mungkin sudah cukup memadai teman-teman ya. Oke, kita lanjut selanjutnya, yaitu bagian ke constraint atau batasan projection key. Nah, projection key merupakan atribut yang digunakan untuk menghubungkan sebuah table ke table lainnya. Nah, projection key sendiri dipakai untuk menjaga integritas sebuah data. Nah, jika teman-teman lihat di sini, misalnya ada contoh, kita create sebuah table product, di mana kode produk kita tambahkan di sini varchar primary key, kemudian selanjutnya, kemudian kita create satu table lagi, misalnya order item, ID order, serial, dan kode produk. Nah, di sini bagian di sini teman-teman untuk menggunakan projection key atau kunci tamu. Nah, projection key di sini teman-teman tambahkan keyword seperti ini teman-teman ya, query seperti ini. Projection key, kemudian kode produk di sini, ini teman-teman, kode produk yang di sini. Kemudian reference produk, tabel produk ini. Kemudian apa kolom yang akan direferensi. Nah, di sini kode produk. Kode produk di sini artinya apa? Kode produk yang ada di table produk, teman-teman. Kemudian untuk rule sendiri, rule pada saat teman-teman create projection key ini, teman-teman bisa tambahkan rule seperti untuk on update dan on delete. Nah, on update sendiri ada rule no action, restrict, set null, dan cascade. Kemudian juga delete juga sama. Nah, saya jelaskan sedikit apa itu rule pada saat kita memilih rule no action. No action artinya apa? Misalnya pada saat on update, teman-teman tambahkan on update no action. Artinya apa? Pada saat table induknya diupdate, maka table yang menggunakan relasi dari table tersebut, nah kode produk di sini tidak ikut terupdate. Artinya apa? Artinya table kode produk di sini masih tetap dengan yang lama. Misalnya di sini ada 001, di sini 001. Tapi teman-teman update kode produknya di sini menjadi 002. Nah, di sini diubah, akan tetapi yang di sini enggak berubah teman-teman. Tetap 001 jika teman-teman menggunakan rule on update no action. Begitu juga on delete no action. Artinya apa? Artinya tidak, begitu teman-teman hapus, di sini tidak terhapus, akan tetapi tidak terjadi perubahan sama sekali teman-teman di table yang merelasi ke table produk. Nah, rule selanjutnya yaitu ada restrict. Artinya apa? Ketika misalnya rule-nya on update, restrict teman-teman isikan di sini. Artinya apa? Ketika teman-teman mengubah di sini, maka perubahan di sini tidak diperbolehkan teman-teman, karena kita pilih rule-nya restrict. Nah, seperti itu. Sama ketika teman-teman on delete-nya teman-teman masukkan dengan rule restrict. Di sini tidak ketika teman-teman menghapus
data dari produk, akan tetapi jika data-data tersebut sudah digunakan di table order item, maka dari PostgreSQL tidak mengizinkan teman-teman untuk menghapusnya. Oke. Selanjutnya yaitu set null. Nah, set null mungkin teman-teman udah paham. Ketika teman-teman update data di kode produk di table produk, misalnya 001 teman-teman ubah 002. Nah, jadi yang data yang di table order item yang 001 itu berubah menjadi 0. Begitu teman-teman. Nah, sama juga dengan on delete, ketika teman-teman hapus data dari produk, dimana jika data tersebut digunakan di order item, maka ketika teman-teman hapus misalnya kode 001 teman-teman hapus, nah kode 001 di sini akan berubah menjadi 0 teman-teman. Oke. Mungkin sudah jelas untuk yang set null. Kita lanjut ke yang cascade. Nah, yang cascade sendiri ini jika teman-teman ubah misalnya on update cascade, begitu teman-teman ubah misalnya kode 001 di table product di table order item, karena table order item ini berelasi ke table product, maka kode yang di sini juga berubah menjadi 002. Jika teman-teman ubah misalnya dari kode 001 menjadi kode 002. Di sini juga ikut berubah menjadi 002. Begitu juga dengan table-table lain, mungkin ada table-table lain yang berelasi ke table product juga ikut berubah teman-teman. Sama jika teman-teman set on delete cascade, maka ketika teman-teman hapus misalnya kode 001, ini teman-teman hapus dari table product. Nah, semua data-data yang ada kode produk 001 yang ada di table order item atau table lainnya yang berelasi ke produk itu akan ikut terhapus teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian constraint yang terakhir, yaitu constraint check, di mana teman-teman bisa lihat di sini constraint check merupakan constraint yang digunakan untuk memastikan sebuah nilai yang dimasukkan ke dalam table tersebut memenuhi kondisi yang sudah ditentukan. Nah, di sini seperti contoh, teman-teman bisa lihat, misalnya kita create sebuah table product. Nah, di sini ada field kode produk, misalnya kita isi dengan primary key, kemudian harga beli numerik, harga jual numerik, cek. Nah, di sini teman-teman kuncinya. Teman-teman bisa lihat di sini dicek. Nah, di sini kondisinya saya ingin memberi kondisi atau batasan untuk constraint check ini, di mana harga jual, field kolom harga jual itu nilainya harus lebih besar dari harga beli. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini salah satu contohnya teman-teman. Sebenarnya untuk untuk penggunaan cek ini bukan hanya di tipe data numerik atau integer atau yang lainnya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan juga kondisi cek ini dengan beragam kondisi teman-teman. Nah, di sini salah satunya saya ingin membuat sebuah kondisi di mana harga jual ini harus lebih besar dari harga beli. Nah, sini teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai untuk penjelasannya. Mungkin kita untuk lebih paham teman-teman, kita langsung coba praktek bikin sebuah table kemudian dilengkap dengan penggunaan constraint ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, saya sudah menyediakan sebuah database dan sebuah skema. Di sini saya bikin skema 1. Nah, teman-teman bisa mengikuti ini menggunakan management tool, database management tool, pgadmin atau database management tools yang lainnya teman-teman ya. Oke, di sini saya menggunakan pgadmin. Teman-teman bisa ikuti. Nah, mungkin yang pertama kita akan membuat sebuah table produk ya teman-teman ya. Kita coba create table skema 1. Jangan lupa teman-teman tambahkan di sini untuk menyebutkan nama skemanya. Jika teman-teman menggunakan skema public, teman-teman tidak perlu menambahkan prefix nama skemanya teman-teman ya.
Nah, di sini mungkin kita akan membuat kolom-kolom seperti kode produk, nama produk, stok, harga beli, dan harga jual. Nah, di sini kode produknya kita set dengan primary key ya teman-teman ya. Dan untuk nama produk mungkin lengthnya 100. Nah, di sini kita set dengan constraint not null. Teman-teman, jika teman-teman sudah lihat di awal tadi, kita sudah membahas tentang constraint not null ya teman-teman ya. Dan stok integer. Mungkin kita tambahkan stoknya nggak boleh tambahkan constraint check stok harus lebih dari 0. Mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Kita tambahkan constraint checks lagi, di mana harga beli ini tidak harga jual maksudnya. Harga jual ini harus lebih besar daripada harga beli. Harus lebih mahal itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Teman-teman bisa refresh di sini. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya. Tabel yang sudah kita bikin. Tabel produk. Di sini ada kolom kode produk, nama produk, stok, harga beli, dan harga jual. Nah, jika teman-teman mau lihat propertinya, detailnya, seperti ini teman-teman. Oke, kode produk, tipe datanya, karakter varchar, not null. Nah, defaultnya ini not null ya teman-teman ya. Pada saat teman-teman bikin, jika teman-teman tidak men-set null di sebuah table yang ada keyword primary key. Kemudian kita ke bagian constraint, dan di sini ada primary key constraintnya, yaitu kode produknya. Kemudian kita dicek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat produk stock check. Nah, di sini dimana kondisinya stok harus lebih besar dari 0, kemudian harga jual itu harus lebih mahal dari harga beli. Ada dua constraint check. Oke. Oke, kita akan membuat sebuah table order item, di mana table order item ini akan memiliki relasi ke table produk ya teman-teman ya. ID order pertama kita bikin. Ini kita bikin auto increment. Table ini adalah primary key. Kemudian kita tambahkan kode produk. Kemudian kita tambahkan constraint not null, mana table ini tidak boleh, maksud saya kolom ini tidak boleh null, bernilai 0. Kemudian nah, mungkin segini aja teman-teman ya. Kemudian kita masukkan relasi origin key. Dimana kita akan memasukkan rule on update-nya, cascade, juga on delete-nya. Misalnya kita masukkan juga on delete, mungkin saya enter aja ke bawah. On delete-nya juga cascade.
Artinya apa? Artinya saya mau melakukan relasi di mana jika table produk mengupdate sebuah value dari kode produk, maka di table order item yang menggunakan kode produk yang sama di kode produk yang ada di table produk juga ikut terupdate. Begitu juga pada saat saya delete sebuah kode produk, sebuah item, sebuah row data dari table produk, maka juga saya akan menghapus data yang ada di order item. Oke, coba kita eksekusi. Order item already. Oke, di sini saya lupa tambahkan. Oke, udah berhasil teman-teman ya. Tadi kesalahan saya karena saya sudah juga sudah membuat di skema public ada juga order item, jadi error tadi. Oke, di sini coba teman-teman refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ID order, kode produk, dan KTY ya teman-teman ya. Oke, di sini jika teman-teman lihat propertiesnya, teman-teman lihat di bagian constraint. Nah, di sini ada ID order untuk primary key-nya, kemudian variant key-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita merelasikan kode produk yang ada di order item itu kita relasikan dengan kode produk yang ada di table produk. Oke, coba kita insert data di Nah, untuk sekedar untuk tes ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita belum masuk di bagian di DML, data manipulation language, itu insert, update, dan delete. Akan tetapi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana constraint yang kita pelajari tadi bekerja. Kita akan tes product stock check. Product stock check itu adalah constraint dari ini stok, dimana stok itu harus lebih dari 0. Artinya apa? Artinya stok itu tidak boleh kosong. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa constraint stok ini sudah berjalan ya teman-teman ya. Coba kita ubah, misalnya 100 kita ubah stoknya, dan di sini kita ubah 1000 misalnya. Oke, di sini terjadi error lagi karena apa? Karena kita ada constraint yang satu lagi, yaitu constraint yang mana mengecek nilai atau harga jual itu nilainya harus lebih besar dari harga beli. Nah, coba teman-teman di sini misalnya 1500 kita eksekusi. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya. Karena apa? Karena seluruh kondisi-kondisi yang di sini, seluruh constraint di sini sudah terpenuhi teman-teman. Nah, jika teman-teman insert lagi, ini akan terjadi error. Karena apa? Karena teman-teman sudah memasukkan kode produk dengan kode 001, karena data 001 itu data kode produk dengan 001 itu sudah teman-teman insert sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke, selanjutnya mungkin kita coba lagi di table order item. Kita langsung ke kode produk. Karena apa? Karena ID order sudah tipenya auto increment. Jadi teman-teman nggak perlu masukkan secara manual lagi ya teman-teman ya. Untuk ID ordernya. Kode produk dan KTI. Oke. Nah, di sini salah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya sengaja masukkan yang salah. Kenapa? Karena kode 002 ini nggak ada teman-teman di table produk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pesan kesalahannya. Insert or update on table order item violates origin key constraint order item kode produk from origin key. Nah, ini apa artinya? Artinya kode 002 ini nggak ada di table datanya di table produk teman-teman. Nah, disitulah fungsi dari origin key, dimana fungsi dari origin key ini adalah menjaga integritas sebuah data. Oke, coba kita masukkan 001. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berhasil ya teman-teman ya. Kita update. Coba kita select dulu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini data yang kita insert ke order item. Taruh di table product. Nah, di sini datanya teman-teman ya. Oke, tadi kita juga memasukkan constraint, di mana constraint-nya adalah on update itu cascade dan on delete-nya juga cascade ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat on update-nya cascade, on delete-nya juga cascade. Artinya apa? Ketika kita merubah data kode produk di table produk, maka kode produk yang ada di order item juga ikut berubah. Begitu juga sebaliknya, begitu juga pada saat kita hapus data di table produk, maka data di table order item juga akan ikut terhapus karena kita set juga on delete-nya cascade. Coba di sini saya akan mengupdate. Oke, kita sudah berhasil update. Coba kita tes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kode produknya 002 di table produk. Coba kita select di table order item. Oke, teman-teman bisa lihat di sini teman-teman. Di sini juga ikut berubah ya teman-teman ya. Tadi sebelum kita ubah kodenya 001 di sini teman-teman ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman untuk on update cascade. Dan coba kita hapus. Oke, ini sudah terhapus ya teman-teman. Coba kita select di table. Tadi saya hapus bukan di sini teman-teman, sorry.
Coba saya delete. Tadi kita salah kodenya teman-teman ya. Tadi saya tulis 001 tapi sebenarnya kodenya sudah saya ubah tadi jadi 002. Coba saya execute. Oke, di sini sudah berhasil. Coba kita select ulang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data yang tadi sudah terhapus ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di table order item. Di sini harusnya sudah terhapus juga teman-teman. Oke. Nah, di sini juga sudah terhapus ya teman-teman ya. Oke. Seperti itulah rule on update dan on delete kita masukkan rule-nya cascade. Begitu juga teman-teman bisa coba-coba memasukkan constraint yang lain seperti constraint no action, restrict, set null. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri teman-teman ya. Nah, seperti penjelasan saya yang sebelumnya, no action itu apa, restrict itu apa, dan set null itu apa. Oke teman-teman, mungkin untuk postingan ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tanya di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan like. Dan jika teman-teman tidak ingin terlewatkan postingan dari channel Ahsan Programmer, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.